Benar, pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti atau dalam istilah tahap 2 untuk perkara atas nama tersangka dengan inisial MAA alias AZ, A, AP, AM alias KA, ACM, dan MR dengan jumlah tersangka totalnya 6 orang dari penyidik Polsek Cempaka Putih Polres Jakarta Pusat. Pasal yang diancamkan, perbuatan para tersangka diatur dan diancam pidana dengan pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan atau pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan barang bukti narkotika jenis sabu, metafetamina, tembakau sintetis, dan ekstasi. Ancaman hukuman minimal dari pasal 114 ayat 2 itu 6 tahun dan pasal 112 ayat 2 minimalnya 5 tahun. Belum lagi tuntas menjalani hukuman atas kasus serupa sebelumnya, kini mantan suami Irish Bella itu diduga kembali terseret kasus narkoba. Ahmad Zoni ditangkap dengan barang bukti yang diamankan yakni sabu dan ganja sintetis pada tanggal 8 Oktober kemarin. Pihak Kejari Pusat yang diwakilkan oleh Kasih Intel dan Kasih Pidum telah menerima pelimpahan tersangka sebanyak 6 orang termasuk Ahmad Zoni. Keterlibatan Ahmad Zoni sendiri merupakan hasil pengembangan dari penangkapan tersangka Asep pada awal 2025. Benar, pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti atau dalam istilah tahap 2 untuk perkara atas nama tersangka dengan inisial MAA alias AZ, A, AP, AM alias KA, ACM, dan MR dengan jumlah tersangka totalnya 6 orang dari penyidik Polsek Cempaka Putih Polres Jakarta Pusat. Jadi tersangka MAA alias AZ yang merupakan mantan artis atau public figure diketahui terlibat peredaran narkotika dari dalam rutan kelas 1 Jakarta Pusat berupa narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis. Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka memperoleh narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis dari tersangka MAA alias AZ yang mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang yang berada di luar rutan kelas 1 Jakarta Pusat Salemba, yang kemudian penyerahan narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis dilakukan di dalam lingkungan rutan kelas 1 Jakarta Pusat di Salemba, Cempaka Putih, dan para tersangka dalam melakukan transaksi narkotika berkomunikasi menggunakan alat komunikasi berupa handphone dengan aplikasi Zangi. Jadi peran dari tersangka MAA alias AZ ini sebagai gudang, istilahnya seperti itu berdasarkan BAP dari tersangka. Gudang dalam artian dia menyimpan narkotika, memperoleh narkotika dari luar, dari inisial A, kemudian disimpan untuk diedarkan di rutan kelas 1 Jakarta Pusat Salemba. Ahmad Zoni yang dijadwalkan akan bebas pada Januari 2026 mendatang pun terancam gagal. Sebab kini Ahmad harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendapatkan hukuman tambahan pasal 114 atau pasal 112 dengan ancaman hukuman 6 tahun dan 5 tahun penjara. Saat ini berkas sedang dipersiapkan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk selanjutnya menunggu ketetapan sidang. Pasal yang diancamkan, perbuatan para tersangka diatur dan diancam pidana dengan pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan atau pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan barang bukti narkotika jenis sabu, metafetamina, tembakau sintetis, dan ekstasi. Ancaman hukuman minimal dari pasal 114 ayat 2 itu 6 tahun dan pasal 112 ayat 2 minimalnya 5 tahun. Kita nanti akan
melihat hasil dari persidangan ya, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan juga kita memperhatikan faktor yang memperingan dan memperberat. Hal seperti residiv itu merupakan faktor yang memperberat, tetapi apakah nanti penuntutannya maksimal atau tidak kita lihat dari hasil persidangan, fakta-fakta yang terlihat nanti. Dan memang info Januari kemungkinan tersangka MAA atau Aset ini menjalani PB akan keluar gitu, dan ternyata yang bersangkutan MAA alias Aset ini tersangkut lagi permasalahan. Nah itu dia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan ini, seperti itu. Apakah ditambah? Kemungkinan ditambah. Secepatnya. Kemungkinan kami limpah paling lambat minggu depan. Sudah akan disidangkan? Persidangannya nanti nunggu penetapan dari hakim. Dilimpahkan dulu baru nanti kita tunggu waktunya kapan di penetapan itu. Itu hoax itu. Saya tidak menjago Amar Zoni. Tapi saya berjumpa Amar Zoni di Masjid Lapas Salemba betul. Kalau menjenguk kan saya taunya Amar Zoni di rutan bukan di lapas. Ternyata dia baru seminggu di sana. Jadi saya diundang sama Kalapas, diundang sama Basarnas untuk kasih tausiah 1 Muharram 10 hari yang lalu. Nah, ternyata dia bilang, Ustadz ada Amar Zoni di sini. Cuman kita nggak bisa keluarkan dia untuk ikut acara karena dia belum dapat room, masih di ruang transit ya. Saya bilang, oh jangan, Amar Zoni saudaraku satu kampung, kami sama-sama dari Solo. Kami orang Minang ya. Jadi aku kalau sama Amar tuh ngomongnya bahasa Minang. Aku mau ketemu dia karena berkali-kali mau jenguk nggak sempat-sempat kan. Nah, surprise juga Amar ya ketemu, terus kita cerita-cerita lah. Nah, dia bilang, Ustadz doakan bulan Desember aku insya Allah bebas. Terus dengar tausiahku waktu itu dia terharu, dia bilang, benar Ustadz ya, di dunia ini nggak ada yang abadi, semua titipan, semua akan meninggalkan kita kecuali Allah. Kan neneknya meninggal, ayahnya meninggal, istri pergi. Oh banyak ujiannya Amar Zoni ya. Saya bilang satu masalah itu sama dengan satu orang guru, dan setiap ada ujian pasti ada kenaikan kelas. Nah, mudah-mudahan Amar keluar ini jauh lebih sukses dari sebelumnya, lebih bersinar dan lebih baik lagi. Kasus ini tentu menambah panjang catatan hukum Amar Zoni dalam keterlibatannya menggunakan narkoba. Tahun 2017 menjadi awal keterlibatan Amar dalam kasus narkoba. Amar ditangkap atas kepemilikan narkoba jenis ganja. Setelah sempat menata hidup dan menikah dengan artis Irish Bella, Amar Zoni kembali terjerat kasus narkoba pada Maret 2023 dengan kepemilikan sabu. Saat itu, Amar sempat meminta maaf kepada keluarga dan masyarakat atas keterlibatannya lagi. Setelah masa rehabilitas dan tahanan dikurangi, Amar dinyatakan bebas pada 4 Oktober 2023. Belum genap 2 bulan setelah bebas, Amar Zoni kembali ditangkap untuk ketiga kalinya di sebuah apartemen di tahun yang sama. Batal bebas, justru kini Amar kembali untuk keempat kalinya. Amar harus membayar hukuman atas keterlibatannya. Sampaikan sebelumnya, alhamdulillah Amar saat ini udah ada bersama kita. Dia udah bebas dari hari Rabu malam. Rabu sore sebenarnya ya. Rabu sore Amar udah bebas. Jadi seperti yang statement yang pernah saya sampaikan bahwasanya perhitungan dari kantor kami alhamdulillah tidak pernah meleset, dan pada kenyataannya Amar sudah bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman media semua terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah mau menyempatkan datang untuk ya preskon ini. Sejujurnya saya masih agak sedikit harus terbiasa lagi gitu ya. Tapi yang jelas di sini tentu berjuta-juta syukur saya terhadap Allah Subhanahu wa taala yang masih juga memberikan kesempatan agar saya dapat berkumpul lagi bersama keluarga saya, mengurus bapak saya, dan tetap menjalani hukuman saya
atas apa yang sudah saya lakukan, kesalahan yang sudah saya lakukan, yang merugikan diri saya sendiri, dan saya sudah menjalankan itu semua. Alhamdulillah, dengan bantuan dari pengacara saya, Bang Emil, yang berjuang sekali untuk bisa memberikan kemudahan gitu ya, waktu yang di luar dari dugaan saya, dan saya benar-benar bersyukur sekali. Terima kasih Bang Emil. Baru kemarin ini saya udah sadar kalau saya memang saya sudah ada di luar gitu. 2 hari saya masih merasa, sampai saya mimpi pun masih merasakan ada di Cipinang. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga sih.